Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang dzaraf zaman dilihat dari sisi penggunaannya. Dilihat dari segi penggunaannya, dzaraf zaman di sini dibagi menjadi dua. Ada yang masuk di dalam kategori dzaraf zaman mutasharrif, ada yang masuk dalam kategori dzaraf zaman ghairu mutasharrif. Yang dimaksud dengan mutasharrif dan ghairu mutasharrif di sini bukan seperti perubahan bentuk suatu kalimat. Ada yang berupa fi'il madhi, ada yang berupa fi'il mudhari', fi'il amar, dan lain sebagainya. Namun ini dijadikan sebagai istilah di dalam klasifikasi isim-isim dzaraf zaman, yang mana pada dzaraf zaman tersebut ada yang memang selalu dinasabkan sebagai maf'ul fi, ada pula yang memang di-i'rab sesuai dengan posisi dan kedudukannya di dalam suatu kalimat, sehingga dzaraf zaman tersebut bisa rafa, bisa nasab, bisa jer sebagai mubtada atau sebagai maf'ul bih ataupun sebagai mudhof ilaih dan kedudukan-kedudukan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan mutasharrif dan ghairu mutasharrif. Mari kita bahas lebih dalam. Kita mulai dengan dzaraf zaman yang masuk dalam kategori dzaraf zaman mutasharrif. Dzaraf zaman mutasharrif adalah isim zaman yang tidak menetap dengan kenasobannya sebagai dzarfiyah. Namun ia terkadang di-i'rab sesuai dengan posisi dan kedudukannya di dalam susunan kalimat. Bisa jadi dia itu dirofakan sebagai mubtada, atau dia dirofakan sebagai fa'il, atau bisa jadi dia itu diijarkan sebagai mudhof ilaih. Kita perhatikan contoh-contoh berikut. Seperti lafaz dzahaba Khalidun ilal madrasah yauma as-sabti. Dzahaba pergi Khalidun, siapa Khalid, ilal madrasah ke sekolah, yaumas sabti pada hari Sabtu. Lafaz yaumas sabti di sini i'rabnya adalah nasab karena dia berkedudukan sebagai maf'ul fi. Jadi di sini nasab karena kedzarafannya. Beda lagi dengan lafaz berikut. Sayati yaumun sa'idun najtami'u fihi. Sayati akan datang, yaumun sa'idun, yaumun hari, sa'idun yang bahagia, najtami'u akan berkumpul siapa kita, fihi pada waktu yaumun sa'idun itu. Kita perhatikan lafaz yaumun sa'idun. Dalam susunan ini, lafaz yaumun berkedudukan sebagai fa'il daripada lafaz sayati, sehingga di sini i'rabnya adalah rofa. Sayati yaumun, sayati akan datang, yaumun apa hari. Jadi berbeda dengan lafaz yauma as-sabti di sini yang i'rabnya dinasabkan sebagai maf'ul fi atau sebagai kedzarafannya, sementara lafaz yaumun yang ini adalah i'rabnya rofa sebagai fa'il. Contoh yang lain seperti lafaz sirtu nisfa al-yaum. Sirtu berjalan siapa saya, nisfal yaumi setengah hari. Lafaz al-yaum di sini i'rabnya jer sebagai mudhof ilaih, yang mana mudhofnya adalah lafaz nisfa. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz yaumul jum'ah yaumun mubarakun. Yaumul jum'ah, adapun hari Jum'ah, yaumun mubarakun ialah hari yang berkah. Di sini terdapat dua lafaz yaum, yaitu yaumul jum'ah dan yaumun mubarakun. Yaumun yang pertama di sini i'rabnya rofa sebagai mubtada, sementara yaumun yang kedua di sini i'rabnya rofa pula sebagai khobar.
Dari contoh-contoh yang fokusnya terdapat pada lafadz yaum, di sana terlihat bahwa lafadz yaumun di sini i'rabnya berbeda-beda sesuai dengan posisi dan kedudukannya di dalam satu kalimat. Ini yang dimaksud dengan dzaraf zaman mutasharrif, yaitu dzaraf zaman yang i'rabnya disesuaikan dengan posisi dan kedudukannya di dalam susunan kalimat. Selanjutnya tanda i'rab daripada dzaraf zaman mutasharrif. Dilihat dari tanda i'rabnya, dzaraf zaman mutasharrif ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori mu'rab munsharif, ada yang masuk di dalam kategori mu'rab ghairu munsharif. Yang dimaksud dengan dzaraf zaman mutasharrif yang mu'rab munsharif di sini artinya adalah dzaraf zaman yang memiliki tanda i'rab asli pada umumnya. Seperti ketika rofa dia itu dirofakkan dengan dhammah, kemudian ketika nasab dinasabkan dengan fathah, dan ketika jer pun tanda jernya dengan menggunakan kasroh, yang semuanya itu menerima tanwin. Contohnya seperti lafadz yaumun pada contoh-contoh yang tadi, kemudian lafadz syahrun, dan contoh-contoh yang lainnya. Lafadz yaumun dan lafadz syahrun ini semuanya tanda i'rabnya masuk di dalam kategori mu'rab munsharif, sehingga ketika dia itu dirofakan maka tanda rofaknya dengan dhammah yang diberi tanwin menjadi yaumun. Begitu juga dengan lafadz syahrun, ketika dia nasab maka nasabnya dengan fathah yang bertanwin. Demikian pula ini, dan tanda jernya pun dengan menggunakan kasroh yang bertanwin. Beda dengan mu'rab ghairu munsharif, yang mana hal ini sama dengan isim ghairu munsharif, yaitu manakala dia dijerkan tanda jernya tidak menggunakan kasroh lagi, melainkan di sini tanda jernya dengan menggunakan fathah yang tanpa tanwin. Seperti lafadz ghudwata atau lafadz bukrota. Lafadz ghudwata dan lafadz bukrota di sini tanda i'rabnya mu'rab ghairu munsharif, yaitu manakala dia dijerkan tanda jernya dengan menggunakan fathah yang tanpa tanwin. Jadi ghudwata bukrota. Contohnya di dalam susunan kalimat seperti lafadz la asironna al-lailata ila ghudwata au bukrota. La asironna, aku akan berjalan sungguh al-lailata pada malam hari ini, ila ghudwata hingga pagi hari, au bukrota atau pagi hari. La asironna al-lailata ila ghudwata au bukrota, sungguh aku akan berjalan malam ini hingga esok hari. Lafadz ghudwata dan lafadz bukrota di sini i'rabnya dalam keadaan jer karena memang dimasukin oleh huruf jer ilah. Dan tanda jernya di sini dengan menggunakan fathah sebagaimana isim ghairu munsharif, dan kedua lafadz ini tidak boleh diberi tanwin. Jadi ila ghudwata au bukrota. Untuk lafadz ghudwata dan bukrota ini dia tetap bisa menjadi ghairu munsharif. Syaratnya di dalam susunan kalimat yang di dalamnya terdapat ghudwata atau bukrota di sini harus terdapat ta'yin atau tahdid atau batasan atas waktu yang dimaksud pada kalimat tersebut. Contoh di dalam susunan ini, kedua lafadz ini i'rabnya adalah mu'rab ghairu munsharif, artinya dia tidak boleh diberi tanwin dan tanda jernya dengan menggunakan fathah. Dalam susunan ini terdapat ta'yin atau tahdid atau terdapat batasan waktu yang dimaksud pada kalimat tersebut. Mana batasan waktunya? Batasan waktunya ini terdapat pada lafadz al-lailah. La asironna lailata, sungguh aku akan berjalan pada malam hari ini, ila ghudwata hingga esok pagi. Artinya pada waktu pagi ini terkait dengan perjalanan pada malam itu. Ini yang dimaksud dengan ta'yin atau batasan waktu yang dimaksud. Jadi dimulai dari malam hari hingga esok pagi. Manakala tidak terdapat ta'yin,
Maka kedua lafadz ghudwatan dan bukrota ini masuk di dalam kategori mu'rab munsorif. Artinya, manakala dalam keadaan jer, dia diijerkan dengan menggunakan kasroh dan bertanwin. Demikian pula, manakala dalam keadaan nasab, maka dia dinasobkan dengan fathah yang bertanwin, atau jikalau dalam keadaan rofa, maka dia dirofakan dengan menggunakan dhammah yang bertanwin pula. Contohnya seperti di dalam Al-Quran, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya. Walahum, dan ialah bagi mereka, rizkuhum, adapun rizki mereka, fiha, di dalam surga, bukrotan wa asyian, bukrotan pagi hari, wa asyian, dan petang hari. Di dalam susunan ini terdapat lafadz bukrotan, dan di dalam susunan kalimat ini tidak terdapat ta'yin atau batasan waktu yang dimaksud di dalam kalimat ini. Sehingga lafadz bukrotan di sini i'rabnya tidak termasuk dalam kategori mu'rab ghairu munsorif, melainkan di'irab dengan mu'rab munsorif. Di sini dinasobkan dan tanda nasobnya dengan menggunakan fathah yang bertanwin. Ini adalah tanda i'rab dari dhorob zaman mutasharrif yang masuk di dalam kategori mu'rab, yaitu dia tanda i'rabnya bisa berubah-ubah. Selanjutnya ada pula dhorof zaman mutasharrif yang masuk di dalam kategori mabni. Yang dimaksud dengan mabni di sini adalah tidak memiliki tanda i'rab sebagaimana kalimat isim pada umumnya. Namun dia menetap pada satu keadaan atau bentuk di mana posisinya dia berada. Misalkan dia itu dimabnikan sukun. Dimanapun kalimat tersebut posisinya berada, maka dia tetap disukunkan. Contohnya seperti lafadz id. Id di sini selalu mabni sukun. Kemudian ada pula yang dimabnikan kasroh seperti lafadz amsi. Selanjutnya ada pula yang dimabnikan dhammah seperti lafadz alu. Lafadz-lafadz ini masuk di dalam kategori dhorob zaman mutasharrif yang dimabnikan atau yang mabni. Penjelasan secara lengkap tentang lafadz-lafadz ini akan dijelaskan insya Allah pada pembahasan yang akan datang. Demikianlah pembahasan tentang dhorob zaman mutasharrif. Selanjutnya silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.